Tuhan mencintai dia, Tuhan memiliki dia sepenuhnya. Hidupnya dan matinya sudah dibayar tuntas dan tunai oleh Tuhan sendiri dengan wafatnya. Maka orang yang demikian, orang yang beriman Paskah selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu melihat hidup ini penuh dengan kegembiraan. Selalu melihat hari-hari hidupnya dengan hal-hal yang baru. Dan dengan demikian dia selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas apa yang hari ini boleh dia terima. Hari demi hari menjadi sesuatu yang baru dan indah. Bapak Ibu, para suster terkasih, semoga bacaan hari ini membuat kita menjadi manusia baru secara Paskah. Berbeda dengan manusia yang sebelum Paskah. Semoga kita menjadi manusia yang semakin beriman, semakin mencintai kehidupan, semakin tahu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita terima setiap hari. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Mari kita diawali dari sini mengeningkan diri kita sejenak sampai kita memeriksa dan menyesali dosa, kekurangan, dan kelemahan kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Bapak, Ibu, para suster, saudara, dan saudari terkasih, pada setiap tahun pada Prapaskah kita menerima tema-tema yang pada intinya selalu berangkat atau berujung pada kata-kata habitus baru. Rupanya habitus baru tidak begitu dimengerti. Menjadi manusia baru. Kata habitus baru atau manusia baru kayaknya juga dimengerti sejauh menjadi kebiasaan baru, tata cara hidup baru. Tapi kalau kita membaca Injil pada hari ini, dan kemudian kita mencoba memahaminya dalam rangka kehidupan kita masing-masing, tahap-tahap kehidupan kita masing-masing, maka kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan orang yang lahir dari Roh atau manusia baru itu. Seorang yang menjadi biarawan-biarawati baru menjadi manusia baru, merasakan menjadi manusia baru ketika pertama kali dia menerima jubah kebiaraan. Kalau masih novis mungkin masih belum, apalagi postulat, aspiran. Tapi ketika dia menerima jubah kebiaraan, lalu dia mulai menyesuaikan diri, cara hidupnya, caranya berjalan, caranya duduk, caranya berbicara, dan sebagainya, disesuaikan dengan pakaian yang dia pakai itu. Apalagi kalau dia sudah mengenakan pakaian lengkap tarekat itu, menjadi seorang yang bergaul begitu, lalu dia mulai, harus menata hidupnya, mengatur perilakunya, kata-katanya, disesuaikan dengan habit, dengan pakaian yang dipakainya itu. Agar sepadan antara kata dan perbuatan, hidup dengan pakaian yang sedang dikenakan itu. Seorang suami dan istri baru merasakan menjadi manusia baru, mengalami manusia baru ketika dia hidup bersama sebagai suami istri dalam satu atap, dalam satu rumah, setelah dia mengucapkan janji pernikahan. Sebelumnya seperti anak-anak yang orang-orang biasa saja. Tapi ketika dia mulai dengan janji pernikahan, dipersatukan oleh gereja dan hidup bersama dalam satu rumah, mulai itu seorang suami belajar dengan sungguh-sungguh memahami, mengerti siapa istrinya.
Dulu dia tidak akan pernah mengerti sebetulnya. Tapi ketika dia mulai hidup bersama sebagai suami istri, baru dia belajar memahami, mengerti. Demikian juga seorang istri kepada suaminya, dan seterusnya. Terlebih ketika mempunyai anak pertama, anak kedua, ketiga, dan seterusnya, lalu belajar untuk menerima kehadiran mereka dan menjadikan itu sebagai bagian tak terpisah dari cinta kasih suami istri dan seterusnya. Nah, itu menjadi gambaran manusia baru yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata-kata demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang butuh sebuah kepercayaan dan orang harus hidup berdasarkan kepercayaannya itu. Maka seorang yang dibaptis dewasa, seorang yang diterima resmi menjadi anggota gereja Katolik di usia dewasa, baru ini mengalami perubahan hidup dan dia menjadi manusia baru di situ. Ketika dia diterima menjadi anggota gereja Katolik, cara hidupnya mulai berubah pelan-pelan, tapi pasti. Hari Minggu dia ke gereja, dia mulai menyambut Ekaristi, kemudian dia pergi ke doa lingkungan, berbicara dengan teman-teman seiman, dengan pola pikir yang berbeda dengan pola pikir yang sebelumnya, dan seterusnya. Nah, pertemuan, gaya hidup, cara bicara, cara pikir, perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan bersama ini membentuk. Nah, ini yang disebut dengan manusia baru. Orang hidup secara baru. Menghadapi misteri Paskah juga orang perlu terlahir kembali dari roh, agar dia tidak tenggelam dalam dunia lama. Orang yang mengenal Yesus yang bangkit, orang yang hidup dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya mempunyai tujuan yang pasti. Hidupnya adalah hidup dari kasih Allah. Hidupnya adalah hidup yang penuh dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Wafat Kristus adalah bayarannya. Kebangkitan Kristus adalah jaminannya. Maka orang yang mempunyai iman Paskah adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai semangat dan gairah dalam hidupnya. Tidak mudah putus asa, tidak mudah jatuh dalam godaan. Kalau dia jatuh, dia bangun lagi. Karena dia punya kepercayaan, Tuhan mencintai dia, Tuhan memiliki dia sepenuhnya. Hidupnya dan matinya sudah dibayar tuntas dan tunai oleh Tuhan sendiri dengan wafatnya. Maka orang yang demikian, orang yang beriman Paskah selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu melihat hidup ini penuh dengan kegembiraan. Selalu melihat hari-hari hidupnya dengan hal-hal yang baru. Dan dengan demikian dia selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas apa yang hari ini boleh dia terima. Hari demi hari menjadi sesuatu yang baru dan indah. Bapak Ibu, para suster terkasih, semoga bacaan hari ini membuat kita menjadi manusia baru secara Paskah. Berbeda dengan manusia yang sebelum Paskah. Semoga kita menjadi manusia yang semakin beriman, semakin mencintai kehidupan, semakin tahu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita terima setiap hari. Mari kita menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan kami mulia. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa kita telah selesai. Haleluya, haleluya.